manu. Yang lainnya nggak perlu, nggak usah kasih titik. Karena itu udah inilah nggak. Karena kalau udah kayak gini jelas amanu. Kan? Karena nggak mungkin imanu, imini, iminui. Nggak mungkin. Udah amanu. Kalau misalkan udah ini seperti ini. Wa iza ra'aitani khafadtu fami fadha'u nuqatan tahta haki. Aminu berarti aminu. Wa idza ra'aitani dhamamtu fami rapat dhamma fadha'u nuqatan baina yadai atau amama al-harfi. Di depan. Ini kan huruf hijaiyah kan? Di depan mana? Antum baca dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Dari sini ke sini kan? Berarti yang di depan di sini. Boom. Kebayang nggak? Kebayang? Kebayang ya? Dulu seperti ini. Kelihatan nih warna merah, berarti ini tambahan. Warna biru, misalkan warna hitam. Dan namanya seperti itu. Jadi keaslian Al-Quran tetap terjaga. Itu zaman Abu Rasad Ad-Duani. Mulai dari sana muncul harokat yang 3. Fathah, dhammah, kasrah. Jadi dan ini namanya nuqthah al-i'rab. Nuqthah al-i'rab. Nuqthah al-i'rab. Ketika kalimat ada beberapa kalimat yang diulang-ulang, berarti itu tandanya rada penting, agak penting. Berarti kalau misalkan agak penting, ya siap-siap nanti muncul pertanyaan. Nuqthah al-i'rab. Nuqthah al-i'rab. Itu zaman Abul Aswad Ad-Duani. Baik. Saat itu kondisi Arab alfabet seperti apa? Abata saja haho atau abasajada gimana? Abjad, Hawaz, Hufi, Kalam, Safas, Kurush. Ini ada dua ini, ada dua apa? Ada dua versi. Versi yang pertama versi Maghribah. Maghribah mengatakan Abjad, Hawaz, Hufi, Kalamun, Sa'faw, Kurush pakai sin, Safas, Zowosh yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Tolong tuliskan. Abjad, Hawaz, Huti. Jadi satukan ya, Abjad. Ya, satukan. Abjad, Hawaz, Hamzah, Hawaz, Huti, nggak ada waw. Huti, Iya ada ya. Huti, Kalamun, Sa'faw, Sa'faw, ya, bot. Korosat, Sakhoz, Zowosh, Sakhwaz. itu Zowosh, Abdul Hawas Huti Kalam So Abjad, Hawaz, Huti, Kalam, Sa'faw, Qaf, Korosat, Sakhoz, Zowosh. Ini versi orang Maghrib, maksud orang versi barat. Sekarang versi timurnya
lagi. Abjad sama kayak di atas. Abjad, hawaz, huti. Ini ada nunnya. Kalamin nun. Abjad, hawaz, huti, kalamun, sa'faus. Sa'faus. Kalamun, kalamun. Sa'faus. Kalau untuk yang ini di halaman paling belakang ada kitab Sa'faus. Ya. Faus. Sa'faus. Urush, korosyak. Beda, pakai shin sekarang. Korosyak. Dua, korosyak. Fakol. Go. Ya. Ini adalah Arab kuno. Adapun perbedaan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, wallahu a'lam. Jelas ini udah dulu banget sebelum Islam datang. Sampai zaman Abul Aswad masih seperti ini. Dan ini memiliki makna ya. Lihat di paling belakang itu. A itu untuk berapa, B itu untuk berapa. Makanya nanti di paling akhir ketika Ibnu Jazari mengatakan 9. Ketika Ibnu Jazari mengatakan abiyatuha qafun wa zayun. Udah, perhatikan lagi ke sini ya. Sampai zaman Abul Aswad Ad-Duali, susunan Arab masih seperti ini. Abjad, hawas, roti, kalamun, sa'atas, furush, sakon, zozo, atau yang bawahnya lagi. Nah, sampai datang seorang murid dari Abul Aswad Ad-Duali yang bernama siapa yang bilang? Ahmad Khalil bin Ahmad. Nanti Nasr bin Asim Al-Laitsi dan satu lagi bukan Khalil, murid dari Abul Aswad yang bernama Nasr bin Asim Al-Laitsi dan juga Yahya bin Ya'mar Al-Adawi. Ada yang mengatakan Nasr bin Asim Al-Laitsi aja, ada yang mengatakan Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar, dua-duanya sama-sama merubah abjad yang tadinya seperti ini jadi abada. Coba perhatikan dulu sini biar nulis nanti. Ketika itu makanya di sini mulai dari yang asalnya Arab kuno menjadi Arab modern. Beliau mengumpulkan huruf-huruf yang serupa, huruf-huruf yang bentuknya serupa, yang kayak gini sama yang kayak gini, semua. Jadi yang ini yang bentuknya kayak gini semua dikumpulkan. Kemudian setelah itu kemudian yang kayak gini terus sama yang serupa-serupa, jahafo, dah juga sama kayak gini kan, ini juga di samping-sampingkan. Nah setelah itu memberikan titik. Nah sekarang titik ini khusus untuk titik. Kalau tadi titik yang oleh Abul Aswad, titik apa namanya? Untuk menandakan harokat. Kalau ini titik ini untuk membedakan antara huruf yang sama. Yang pertama, kalau ba seperti ini.
Kalau ta seperti ini, titik 2 di atas. Sa titik, tadinya sa itu seperti ini. Akhirnya dirubah jadi seperti ini. Terus sampai ke ka, la, ma, na, ha, wa, lam, alif, ya. Ya. Zaman siapa? Zaman Nasr bin Asim, Al-Laitsi dan Yahya bin Ya'mar Al-Adawi. Mereka berdua ada salah satu di antara murid terbaik dari Abu Aswad Ad-Duali. Sampai zaman beliau Al-Quran ini di-upgrade ya, upgrading Al-Quran ilmu tajwid. Kemudian datang setelahnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang dilahirkan pada tahun 100 Hijriah, wafat tahun 175 Hijriah. Ada yang mengatakan 173 Hijriah. Yang jelas saat itu Khalil bin Ahmad di hari-hari terakhirnya itu menjadi satu zaman sama Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu naik menjadi khalifah itu 175, mohon maaf, 175, sedangkan Khalil bin Ahmad ini wafat ini 170 di atas 5 lah. Lupa. Datang Khalil bin Ahmad, Al-Quran kembali di-upgrade. Kalau tadi sampai di sini, ini masih belum ada harokat nih. Harokat untuk membedakan, karena ketika seperti ini sa, berarti kalau sa nih harokat fathah gimana? Berarti ada titik lagi dong. Maksudnya rancu gitu, gimana gitu kan? Kebanyakan titik. Akhirnya titik i'rab dirubah, diganti dengan yang namanya titik i'jam. Nuqtatul i'jam, namanya nuqtah al-i'jam. Siapa yang mengadakannya pertama kali adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dalam masa Khalil itu terjadi perubahan itu dalam beberapa tempat. Contoh kayak Hamzah. Kalau zaman sebelumnya Hamzah itu tidak ada gambarnya. Hamzah tuh nggak seperti ini. Tidak. Tapi Hamzah ya seperti ini. Jadi kalau misalkan aminu ya seperti ini, aminu. Tidak kalau sekarang makanya ada seperti ini. Untuk mengetahui bahwasanya, untuk membedakan antara bahwasanya itu adalah Hamzah qat'i dan Hamzah wasal. Dulu seperti ini. Akhirnya karena Hamzah sama Ain itu makhrajnya dekat, ya kan? Beda sama Hamzah sama misalkan kho, jauh kan? Kho, jauh kan? Tapi kalau sama Ain dekat. Maka beliau memotong kepala Ain, set dipotong tas, jadi seperti ini. Hamzah jadi seperti ini. Jadi ada gambarnya sekarang. Tadinya nggak ada wujudnya, sekarang jadi ada wujudnya. Saya kebayang. Kemudian mengganti harokat yang tadinya fathah itu titik di atas menjadi baris cuman dimiringkan. Baris miring. Kalau fathah berarti di atas, kalau kasrah di bawah. Nah, kalau untuk dhammah itu waw kecil. Dan yang sebagaimana yang ada di hadapan itu zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sampai terus ke kita saat ini. Nah, saat ini ada lagi upgrading. Yaitu kalau antum lihat mushaf-mushaf tajwid warna-warni kan? Warna ini untuk ini, warna ini untuk. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tujuannya apa? Supaya kaum muslimin semakin kesini, apalagi Islam misalkan semakin luas, semakin banyak lagi, ya, otomatis kebutuhan Al-Quran juga semakin banyak juga. Akhirnya menandakan kalau misalkan warna ini pakai mat, misalkan innamas shadaqatu lil fuqara pakai warna merah ya. Untuk mat jadi atau mad wajib misalkan. Berapa harokat mad wajib? 6 harokat. 5 harokat. 6 harokat. Berapa nih yang benar nih? Bisa